Terima kasih yang udah klik channel kami, Mama Happy. Kalau berkenan silakan subscribe dan bunyikan loncengnya biar dapat update dari kami. Assalamualaikum. Halo Mak, kami mau cerita ya Mak. Kali ini tentang Mas Sita, ibu muda yang menikah dengan laki-laki pilihannya sendiri, namun bercerai setelah melahirkan 2 anak. Karena suaminya selalu melakukan kekerasan kepada anaknya, Mas Sita jatuh cinta lagi dengan laki-laki muda yang berjanji menikahinya. Namun justru menipunya dan membawa lari uang pernikahan mereka. Setelah menikah dengan Samsudin, laki-laki pilihannya sendiri yang tinggal satu kampung dengannya, Mas Sita merantau ke Pekanbaru, Riau setelah melahirkan anak pertama. Di sana mereka bertani, membuka ladang, menanam berbagai tanaman, mulai dari sayuran hingga palawija. Secara ekonomi, kehidupan keluarganya cukup lumayan dibanding ketika tinggal di kampungnya dulu. Selain berkebun, Mas Sita membantu suaminya mencari nafkah dengan menjahit. Keterampilan yang dimilikinya ini sangat bermanfaat, karena di desa tempatnya merantau itu nyaris nggak ada tukang jahit. Mereka terus menjalani kehidupan berumah tangga. Suaminya cukup menyayangi dan bertanggung jawab pada keluarga. Hanya saja ada satu yang aneh dari Samsudin suaminya. Dia sama sekali nggak sayang Mak sama anaknya. Entah kenapa. Mas Sita heran. Kepada anak pertama mereka, jangankan menunjukkan kasih sayang dengan ikut mengurusi misalnya. Bahkan didekati anaknya saja, suaminya sewot, marah-marah. Dia pasti akan menghindar kalau didekati. Padahal itu adalah anak kandungnya sendiri. Dalam kebingungannya, Mas Sita berusaha mendekatkan anak laki-lakinya itu dengan suaminya. Ia selalu mengingatkan kalau anak itu adalah anak kandungnya. Kalaupun suaminya nggak mau ngurusi, setidaknya janganlah membenci. Hingga Mas Sita melahirkan anak kedua, perempuan. Perangai suaminya nggak juga berubah. Rasa nggak suka kepada anaknya semakin buruk. Suaminya mulai melakukan kekerasan terhadap kedua anaknya, mulai dengan membentak hingga memukul, bahkan sampai berdarah. Hal ini memicu pertengkaran demi pertengkaran dengan Mas Sita. Mas Sita mencoba bertanya apa masalahnya, namun gak pernah dapat jawaban yang memuaskan. Jawabannya selalu itu ke situ aja. Anak-anak itu bikin jengkel, gak tahu aturan, bising, dan seterusnya. Mas Sita gak mengerti. Bukankah semua yang disebutkan itu adalah sifat anak-anak? Bukankah semua anak-anak ya kayak gitu? Mana ada anak-anak yang tertib dan gak bising? Mas Sita akhirnya nggak tahan lagi. Ketika suatu hari suaminya memukul anak laki-lakinya dan melempar dengan benda keras hingga berdarah di kepalanya. Mas Sita mengajak suaminya bicara lagi. Aku heran Mas, kenapa anakku nggak aman justru berada di rumahnya sendiri, nggak aman justru oleh bapaknya sendiri. Ada apa sih ini? Bukannya minta maaf, suaminya malah menyarankan agar kedua anak mereka dikirim saja ke kampung tempat neneknya. Aku gak suka, anak-anak itu selalu bikin masalah. Begitu kata suaminya. Karena perilaku buruk suaminya yang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya tak juga berubah, akhirnya Mas Sita merencanakan untuk pulang sementara ke kampung halamannya dan membawa kedua anaknya.
Barangkali kalau jauh dari anaknya, suaminya akan merindukannya. Begitu pikir Masita. Masita menyampaikan maksudnya kepada suaminya. Dia bilang dia akan pulang kampung untuk beberapa waktu di sana. Mendengar rencana Masita, Samsudin suaminya marah. Dia bilang dia setuju sih anaknya diantarkan ke kampung, ke tempat neneknya. Tapi jangan lama-lama. Masita harus segera balik ke Pekanbaru. Perintah suaminya kepada Masita. Enggak mas, aku baru akan balik lagi ke rumah ini kalau kamu udah bisa menerima mereka dan menyayangi mereka seperti seorang ayah menyayangi anak-anaknya. Begitu jawab Masita. Mengetahui rencana Masita yang akan pulang kampung, suaminya jadi jahat dia, Mak. Dia menyimpan semua uang dan menyembunyikan dompet Masita. Dia setuju Masita pulang dengan kedua anaknya. Tapi Masita harus segera balik lagi dan jangan dibawa lagi kedua anak itu. Tapi karena Masita nggak mau balik lagi, maka suaminya berusaha agar Masita nggak punya duit, nggak punya uang untuk ongkos pulang ke kampung halaman di Medan. Masita betul-betul heran dengan kelakuan suaminya, menganggap anaknya sebagai musuh, dan sekarang menyembunyikan semua uang simpanannya sekaligus dompetnya. Masita nggak punya KTP atau tanda pengenal lainnya, karena semua tersimpan di dompetnya. Kalau kau nekat pulang dan seminggu nggak balik lagi ke sini, aku akan mengurus perceraian kita, talak 3, kata suaminya singkat. Masita diam saja. Akhirnya Masita dan 2 anaknya berada dalam bus dari Pekanbaru menuju Medan. Dia mendapatkan uang dari orang yang menjahitkan baju padanya dan belum dibayar. Uang itulah yang diambilnya untuk ongkos, Mak. Cukup, karena ia hanya membayar 1 tiket di bangku tempel, sedangkan 2 anaknya yang masih kecil duduk di pangkuannya. Masya Allah, perjalanan Pekanbaru Medan, Mak, di bangku tempel, mangku 2 anak lagi, ya Allah, kasihannya lah si Masita ini. Parah kali Samsudin itu lakinya. Ancaman suaminya nggak main-main rupanya, Mak. Baru 1 bulan Masita di kampung halamannya, tiba-tiba datang surat cerai dari suaminya. Betul, Mak, talak 3. Hati Masita perih menerimanya. Namun dia nggak bisa berbuat apa-apa. Berharap dijemput oleh suaminya, malah dikirimin surat cerai dari pengadilan agama. Tapi Mak, apa bisa cerai tanpa sidang? Pada dasarnya, nggak ada namanya akta cerai keluar tanpa adanya sidang. Tapi kita bisa memberikan kuasa kepada pengacara untuk proses gugatan cerai atau permohonan cerai talak di pengadilan. Dan kalau pihak tergugat, dalam hal ini istri misalnya ya, seperti Masita itu, nggak pernah menghadiri persidangan, maka proses perceraian malah dapat diselesaikan dalam 2-3 kali persidangan. Lebih cepat malah. Jadi si Samsudin pakai cara ini, dia bayar pengacara. Masita hanya bisa pasrah menerima nasibnya. Nggak ada gunanya menangisi takdir, semua udah terjadi, pikirnya. Dia berusaha ikhlas dengan suratan takdirnya itu. Masita mulai bangkit, menata hidupnya sebagai janda dengan 2 anak. Dia mulai menjahit lagi di rumah ibunya. Orang-orang mulai berdatangan lagi, menjahitkan pakaian padanya. Ekonominya mulai stabil dan meningkat pelan-pelan. Bahkan dengan 1 kalimat, Masita dikenal sebagai janda kaya. Lima tahun berlalu.
Masita berkenalan dengan seorang laki-laki muda, tampan, yang menyatakan cinta padanya dan ingin menikahinya. Masita cukup hati-hati sebetulnya, tapi juga simpati dengan kedewasaan laki-laki itu, lebih dewasa dibanding umurnya. Dan yang paling penting, laki-laki itu tampak menyayangi kedua anaknya. Kedua anaknya itu cukup dekat dengannya, akrab dengannya. Kedua orang tuanya sebetulnya nggak setuju dengan laki-laki pilihan Masita. Sebaiknya carilah laki-laki yang paling enggak sebayalah sama dirimu, begitu nasihat ibunya. Entah mengapa, Masita begitu sulit mengendalikan perasaannya. Laki-laki muda itu mengatakan sangat mencintai Masita dan gak bisa hidup tanpanya. Sering datang ke rumah dan nginep di sana, Mak. Main sama kedua anaknya, menemaninya belajar, dan sering membawanya jalan-jalan. Kedua anak Masita menyayanginya juga, udah mulai lengket sama laki-laki muda itu. Kedekatan mereka kemudian menjadi pergunjingan tetangga, sehingga kedua orang tuanya gelisah. Memang sebaiknya mereka menikah saja. Sayangnya, untuk urusan pernikahan itu, sang lelaki muda gak punya uang sama sekali. Gak punya modal. Mulai dari uang untuk melamar, hingga biaya untuk pernikahan. Laki-laki itu konon anak tertua dari 5 bersaudara. Dia nggak mungkin hanya melamar dan nggak ada pesta. Setidaknya kenduri dan mengundang seluruh keluarga besar. Jadi butuh modal besar juga. Singkat kata kan, Mak, karena cintanya sama laki-laki muda itu, Masitalah yang mempersiapkan segalanya. Masita menyerahkan uang 8 juta rupiah kepada laki-laki muda yang menjadi kekasihnya itu, yang akan melamar dan menikahinya, menjadi ayah pengganti bagi kedua anaknya. Masita sangat bahagia. Saking bahagianya, dia rela berkorban. Dialah yang membiayai rencana pernikahan itu. Dia bersedia membiayai pernikahan mereka. Menurut kesepakatan mereka berdua, 2 minggu yang akan datang, orang tuanya akan melamar Masita dan sekaligus melangsungkan pernikahan. Masita menunggu dengan hati berbunga-bunga. Tapi kan, Mak, apa yang terjadi di luar perkiraan. Setelah uang 8 juta itu diserahkan, gak ada lagi kabar dari laki-laki muda pujaan hati Masita, calon ayah sambung anak-anaknya. 2 minggu berlalu, gak ada tamu yang datang, gak ada acara lamaran, gak ada apa-apa. Hasil penyelidikan dari keluarga Masita kan, Mak, laki-laki itu ternyata pulang ke Jawa. Karena sesungguhnya dia adalah anak perantauan yang kehabisan uang dan gak ada pekerjaan. Masita terkulai lemas. Gak ada acara lamaran, gak ada apa-apa. Bagaimana pendapat Anda, Mak? Kasih komentar ya, Mak. Oke, Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.